Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa la ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di subuh yang kedua ini kita masih sempat hadir untuk melaksanakan ibadah subuh. Jamaah sekalian yang akan memberikan kultum atau kuliah 7 menit insyaallah pada subuh kali ini adalah Ananda Aprilianto dari siswa Madrasah Sanawiyah Yayasan Darussalam Sarui. Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan ceramah subuh oleh Bapak Kiai Muda Bapak Andi Sukma Sakti. Demikian pengumuman kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, segala zat yang maha ghafur dan yang maha syukur, yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sampai pada nikmat sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita bisa berada pada tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan dijadikan sebagai pena, lalu dedaunan dijadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada sang Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk dari keimanan seorang muslim yakni adalah mengimani akan adanya perjumpaan dengan hari akhir atau hari kiamat. Bahkan belum sah keislaman seseorang jika ia belum mengimani akan adanya perjumpaan dengan hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, hari kiamat merupakan suatu hari yang pasti akan terjadi karena sudah dijamin oleh Allah sendiri, sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi, wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan siapa saja dari dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Hadirin yang dirahmati Allah,
Ayat tersebut telah menegaskan kepada manusia bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi meskipun Allah merahasiakan waktunya. Oleh karena itu, tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini yang meragukan akan adanya perjumpaan dengan hari kiamat, karena hari kiamat itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan dirasakan oleh umat akhir zaman. Salah satu cara Allah untuk membuat hari kiamat yang pasti kita sudah tahu, yakni ialah lewat tiupan sangkakala. Di hari kiamat nanti akan terjadi 2 kali tiupan sangkakala. Pada tiupan yang pertama adalah penghancuran alam semesta beserta segala isinya, termasuk langit dan apa yang tergantung padanya, seperti planet, galaksi, bintang dan sebagainya. Semuanya Allah hancurkan, terkecuali yang Ia kehendaki untuk tidak ikut hancur. Lalu pada tiupan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia dari kematiannya di dunia. Manusia akan dibangkitkan untuk menjalani proses yang teramat panjang untuk menerima hasil dari segala perbuatannya sewaktu masih hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 16. Hal inilah yang sering kita dengar, bahkan kita hafal, namun sayang banyak di antara kita yang masih mengabaikannya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimanakah keadaan manusia kelak sesaat setelah dibangkitkan di hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda." Yang artinya, dan ingatlah pada hari di mana kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa menghadap kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Lalu kami akan menggiring orang-orang yang durhaka menuju neraka jahanam dalam keadaan haus. Quran Surah Maryam ayat 85 sampai 86. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat tersebut telah menggambarkan keadaan manusia kelak sesaat setelah dibangkitkan di hari kiamat. Bagi manusia yang selama hidupnya ia bertakwa kepada Allah, maka kelak ia akan dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang terhormat. Namun bagi manusia yang selama hidupnya gemar bermaksiat, gemar berbuat dosa, maka saat dibangkitkan kelak ia dalam keadaan hina dan dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang durhaka. Mereka akan digiring menuju neraka jahanam dalam keadaan haus dan pada akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Gambaran lain mengenai keadaan manusia kelak sesaat setelah dibangkitkan di hari kiamat adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kamu sekalian akan dihimpun menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikitan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Urusan pada hari itu sangat menyibukkan dan tidak mungkin satu sama lain memandang aurat yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha tatkala mendengar sabda Nabi ini, beliau mengatakan, "Ya Rasul, apakah kami satu sama lain akan saling memandangi aurat?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan firman Allah yang berbunyi, "Likulli imri'in minhu yawma idzin sya'nu yukni." Bagi setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Quran Surah Abasa ayat 37. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan tersebut kita bisa menggambarkan bahwa keadaan kita kelak sesaat setelah dibangkitkan di hari kiamat akan diliputi dengan kesibukan yang luar biasa. Dan tentunya kesibukan yang dimaksud ialah sibuk memikirkan nasib sendiri saat diadili oleh Allah.
saking sibuknya kita sedetik pun tidak memikirkan urusan orang lain, termasuk orang tua, istri dan anak-anak, bahkan sahabat yang kita kenal saat di dunia. Seluruh umat manusia pada kala itu dilanda kekhawatiran yang teramat sangat, dan tentunya kekhawatiran yang paling puncak ialah dimasukkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Semoga kita semua, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin diselamatkan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.